Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Rangga Surya Pratama dari kelas IF 21B. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi pada materi, sinkronisasi. Baik, langsung saja yang pertama, apa sih sinkronisasi itu? Sinkronisasi adalah proses koordinasi antar proses atau sumber daya dalam sistem terdistribusi. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas data, mencegah konflik saat ada proses yang mengakses data secara bersamaan dan memungkinkan proses bekerja sama dengan lancar. Baik. Nah, ini ada tujuan sinkronisasi, yaitu memastikan integritas data, mencegah konflik, dan memungkinkan kerjasama antar proses secara efisien. Selanjutnya ada tantangan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada keterlambatan komunikasi atau latency. Itu jarak dan jaringan dapat mempengaruhi kecepatan respons. Yang kedua ada konsistensi data, yaitu data harus konsisten meski diakses oleh banyak proses. Dan juga waktu, yaitu sinkronisasi waktu antar node penting agar setiap perubahan di seluruh sistem tetap akurat. Selanjutnya ada teknik sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada clock synchronization atau sinkronisasi jam, yaitu protokol untuk menyamakan waktu antar node dalam jaringan. Selanjutnya ada mutual inclusion, yaitu teknik untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dan juga replication control untuk mengontrol salinan data di berbagai tempat agar tetap sinkron. Selanjutnya ada protokol sinkronisasi jam. Pertama ada NTP atau Network Time Protocol, digunakan untuk mensinkronkan jam antar perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada Berkeley algorithm, yaitu metode untuk menyamakan jam antara berbagai node dengan melibatkan satu node sebagai koordinator, dan juga Christian algorithm, yaitu proses sinkronisasi yang menggunakan satu server waktu sebagai referensi utama. Nah, selanjutnya ada pendekatan mutual inclusion. Ada 3 pendekatan. Yang pertama centralized algorithm, itu satu server mengontrol akses ke sumber daya. Yang kedua ada distributed algorithm, itu semua node terlibat dalam koordinasi tanpa ada pusat kontrol. Dan juga token based algorithm, yaitu token khusus diberikan ke satu proses pada suatu waktu untuk mengakses sumber daya. Selanjutnya ada replikasi dan konsistensi data. Yang pertama ada strong konsistensi, yaitu setiap pembaruan terlihat segera oleh semua proses. Dan juga eventual konsistensi, itu perubahan data menyebar secara bertahap sehingga semua node akan konsisten setelah beberapa waktu. Jadi kesimpulannya, yang pertama sinkronisasi adalah proses penting dalam menjaga koordinasi, konsistensi, dan akses yang teratur pada sistem terdistribusi. Yang kedua yaitu berbagai teknik dan protokol dapat diterapkan untuk mencapai sinkronisasi, bergantung pada kebutuhan sistem. Baik, mungkin cukup sekian video tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.